wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang hatinya indah dan senantiasa dalam kesyukuran ya. Di kesempatan hari ini Jumat di tanggal 7 Ramadan 1433 Hijriah dan kita ada di 27 Juli ya 2012. Seperti biasa di kesempatan pagi yang sejuk ini sahabat ya, setiap Jumat pagi kita ada di rumah Syurgaku, zonanya hati yang tentram, sakinah mawaddah warahmah pastinya ya. Nuansa surga didambakan oleh setiap insan di bumi ini sahabatku ya. Dan rumah menjadi tempat, menjadi sesuatu yang membuat kita nyaman. Ada orang-orang di dalamnya yang menyejukkan hati dan juga yang menenangkan jiwa. Di rumah surga itu sahabat ya, kita bakal ditemani oleh dua narasumber kita. Ada Buya Yahya Zainal Ma'arif dan juga ada Bunda Titi Satrasiko. Kesempatan pagi hari ini temanya sangat luar biasa. Jadi tetap stay ya di 98,5 FM Cirebon. Belum dikasih bocorannya dulu nih ya. Hiasan yang paling indah bagi seorang abdi Allah, itulah ia wanita soleha yang menghiasi dunia. Hiasan yang paling indah bagi seorang
Inspirasi seperti hati yang dipancarlawaskan dari kawasan Majelis Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Baik, untuk Anda semua sahabatku, apa kabar di kesempatan pagi yang sejuk ya? Cakung kah? Cuaca mendukung untuk kembali meringkuk ya di atas kasur, bersembunyi di balik selimut sahabatku ya. Nah, daripada mungkin kita harus menikmati tidur kembali, ada baiknya kita tilawah ya, mengisi pagi hari ini. Konon ya, tidur pada subuh kurang baik sahabat ya. Kalaupun nggak mau tidur jangan tidur harusnya. Baiknya dengerin Radio Boy aja. Ada Bunda Titi, ada Buya di zonanya rumahku syurgaku. Baik, dan apa kabar juga mutimnya media partner kami, ada Mama Solehin ya, betul kah? MBSFM 1, ada MBSFM 2 juga, Azam FM dan juga Alif FM ya, yang sudah berada 98,5 FM Cirebon. Baik, di pagi hari ini sahabatku ya, kita bakal mengkaji tentang sosok seorang istri yang sangat luar biasa. Temanya apa ya? Temanya istri harus menjadi partner yang baik untuk suami. Ada Bunda bersama Muti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, fresh banget Bunda. Alhamdulillah, insya Allah doakan saja. Saling mendoakan Bunda. Iya, pastinya. Ya, dan kita juga berharap doa dari semua sahabat Iya, kita ya, betul. biar tetap semangat, biar tetap bisa lebih baik lagi. Iya. Baik, dan kesempatan pagi hari ini seperti biasa Bunda tidak sendiri sahabatku ya. Baik, Bunda tidak sendiri, ada guru kita semuanya, Buya Yahya Zainul Ma'arif, yang bakal berbagi juga dengan sahabatku semuanya. Sudah hadir Buya bersama Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi yang sejuk Buya. Alhamdulillah sejuk. Semoga menjadikan suasana sejuk. Semuanya didengar sejuk. Amin. Berasa ke hati. Sehat sampai akhir Ramadan. Amin, insya Allah. Baik sahabatku ya, menjadi istri yang baik adalah dambaan para suami. Dan pastinya juga suami mendambakan istri yang baik dalam hidupnya ya. Konon katanya kecantikan bukan hanya dari luarnya saja, tetapi kecantikan juga perlu dalam kebaikan dari seorang istri. Nah, seperti itu. Dan peran istri peran sebagai istri dan juga sebagai ibu kan konon ya, ternyata tidaklah cukup untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Peran istri sebagai sahabat sangat penting ya, karena membuat suami menjadi lebih terbuka mengenai segala hal. Seperti itu. Ngomongin tentang istri yang baik, pagi hari ini kita mengangkat tema istri partner yang baik untuk suaminya. Baik, seperti apa dan bagaimana menjadi sosok istri yang menjadi pasangan yang teramat sangat didamba oleh seorang suami ya. Suami merasa tentram ketika dekat dengan istri, dan istri menjadi tempat curahan segala hal oleh suaminya. Silakan Bu ya untuk memberikan mukadimah kesempatan pagi hari ini. Istri partner yang baik untuk suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Berbicara tentang istri dan partner, Iya. kita bisa memulai dari sisi suami, bisa mulai dari sisi istri. Kalau dari sisi suami, untuk menjadikan orang lain sebagai partner yang baik itu, Iya. tentunya harus ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang ingin menjadikan istrinya seorang partner yang baik. Ya.
harus dihadirkan bahwa seorang suami harus mempunyai kepercayaan kepada seorang istri. Tentunya di dalam ini bukan urusan cinta saja ya. Iya. Nah, karena urusan cinta ini urusan memang cinta itu diantara juga saling percaya. Tapi terlepas dari cinta, maka ada kepercayaan bahwasanya ada beberapa tugas yang memang harus dihandle oleh seorang istri. Iya. Yang dalam hal ini seorang istri tidak akan bisa menjalankan tugas dengan sebebas-bebasnya jika kalau memang seorang suami tidak mempercayakan. Ya, iya, tidak mempercayai. Maka ini harus, dan tugas di sini harus ada sisi lain di samping seorang suami menempatkan atau memberikan kepercayaan kepada seorang istri dalam menjalankan tugasnya. Ya. Seorang suami kemudian yang kedua harus memahami bahwa yang akan dikerjakan oleh seorang istri adalah untuk kepentingan bersama. Ya, iya. Maka di saat dia menyadari bahwa setelah memberikan tugas kepada istri, tentunya tugas ini ada sesuai dengan aturan Islamnya. Ya. Setelah mengetahui bahasanya setelah memberikan tugas kepada pasangan, kepada istri, kemudian setelah itu mengetahui bahasanya tugas yang akan dikerjakan istri adalah bukan untuk pribadinya dia, maka tadi untuk kepentingan bersama. Maka di sini sebagai seorang laki-laki yang bijak, maka dia tidak akan segan-segan untuk memberikan bantuan demi keberhasilan tugas sang istri di dalam menjalankan tugasnya. Ini rumus. Ini dua hal yang amat penting, sebab ada banyak hal seorang suami itu tidak pernah memberikan artinya kepercayaan kepada seorang istri di dalam hal tertentu. Ya misalnya kalau urusan sedikit, urusan dapur saja ya. Kalau ternyata sang istri tidak dipercaya itu untuk beli belanja dapur saja nggak dipercaya ya, bagaimana dia bisa mengatur urusan misalnya itu sampai ada derajat semacam ini. Kemudian sisi lain, seorang suami setelah memberikan tugas ternyata seolah-olah lepas tanpa ada kontrol dan tanpa ada ikut campurnya. Bukan ikut campur, artinya tidak ada bantuan yang diberikan, seolah-olah ini lepas. Itu juga tidak menyelesaikan masalah. Ini dua hal yang harus dihadirkan bagi seorang suami. Maka ini kemudian sisi lain bagi seorang istri, ya kan, seorang istri itu harus merasakan bahwa dia itu amanah. Imbal baliknya daripada setelah diberi kepercayaan harus amanat. Tapi sisi lain dia harus merasakan bahwasanya apa yang dibebankan oleh syariat kepadanya itu sangat sesuai. Jadi tidak sesuai dengan tidak ada yang bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan kewanitaannya. Intinya gini, kalau sudah syariat memberikan beban kepadanya, kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada itu pasti benar, harus diyakini. Jangan dirasakan sebagai sesuatu beban. Jadi banyak hal yang tidak mengerti makna ini. Tapi kan dari suami sendiri kan harus benar memberikan tugas. Kadang tugas yang bukan tugasnya itu salah. Jadi tugas yang bukan tugasnya ini lalu dibebankan itu salah. Asalkan tugas yang dibebankan kepada istri benar tadi, kemudian dengan diberikan kepada istri, lalu percaya kepada istri bahwasanya istri yang harus menjalankan tugas ini. Kemudian setelah itu kalau tidak mampu akan dibantu. Dan sisi lain istri itu merasa dengan tugas itu adalah bukan suatu beban, akan tapi memang itulah di dalam menjalani hidup. Dalam sebuah manajemen sendiri kan ada bagi-bagi kerja ya. Kalau seorang pemimpin itu menyerahkan sebuah tugas kepada bawahannya, tinggal kontrol saja tanpa harus ikut campurnya. Itu maknanya ikut membantu menyelesaikan, bukan bikin ruwet. Maka seorang istri di sini harus sadar bahwasanya apapun yang dibebankan oleh syariat kepadanya, yang kadang-kadang melalui lisan sang suami, itu adalah suatu hal untuk kepentingannya juga. Kalau tidak meyakini ini tidak akan jalan. Sehingga semua orang merasa bahwasanya ini kan tugas untuk demi suami, bukan demi suami. Ini demi kebersamaan. Demi suami tidak benar. Kalau orang ini kan demi suamiku. Kalau hanya demi suamiku, nanti ini tidak akan bertahan. Kalau hanya demi suamiku, maka hendaknya dia menjalankan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya apa? Selagi ini adalah kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepadanya, maka dia harus menjalankannya, maka terlepas
Terlepas dari nanti saat suami bakal membantu atau enggak, kan urusan partner kan begitu. Iya. Jangan sampai nanti nguring-nguringan, saya ngerjain begini, suami nggak mau tahu. Ini hitung-hitungan begini tidak indah dalam hal ini. Maka jangankan itu semuanya. Kalau ternyata suami Anda tidak membantu pun itu adalah tugas Anda. Kalau suami membantu itu adalah karena kebaikan dari sang suami. Jadi anggap saja begini, karena itu sudah amanat bagi Anda, tanpa ada yang membantu jalan atau tidak. Ini kan. Ini karena tugas Anda. Maka seorang partner harus macam itu. Bukan kalau dulu pernah kita bahas, tentunya di dalam kita suami istri itu harus punya fungsi adalah bagaimana kita memikirkan pasangan kita, kan begitu, bukan kita memikirkan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua bagi seorang partner itu di dalam menjalankan tugas itu, lihat, jalankanlah dengan penuh kelegaan. Artinya apa? Di saat Anda menemukan, harus jujur. Jujur itu begini, jika Anda menemukan kelemahan di dalam diri Anda, wahai para istri, di dalam menjalankan tugas, tentunya di dalam menyelesaikannya itu, mohon maaf, jika minta tolong kepada suami, itu dengan bahasa yang halus, yang indah, bukan bahasa menunjukkan kalau dia itu terbebani, ini kerjaan begini terus. Nah ini, itu akhirnya menjadikan seorang suami itu tidak di dalam memberikan solusi, kadang-kadang menyakitkan. Justru kalau mau sudah, begitu. Itu kan tidak indah. Kalau ini tidak indah. Karena apa? Di saat dia menyodorkan permasalahan itu kadang-kadang udah nyebelin ya gitu seorang istri. Maka jika Anda tidak mampu, wahai para istri, sebagai seorang partner di dalam menyelesaikan tugas Anda, maka bagaimana Anda musyawarahkan? Misalnya, mohon maaf, di rumah Anda dapur Anda tidak bisa menanganinya. Kemudian urusan cuci baju, urusan segala macam, rumah tangga terlalu berat. Anda jangan mengatakan, gimana sih tetangga sudah punya pembantu kok kita belum? Ini cara yang salah. Ini bagaimana bicarakan, abang, kita kan selama ini penghasilan kan sedikit, akan tapi ternyata kok subhanallah ya, di rumah ini ya bisa sih kita menangani semuanya. Tapi kan kalau eter begini kan takut anak kita tidak ini, atau bagaimana kita musyawarah sebaiknya, ya kan? Atau mungkin seorang istri namanya partner ya. Kalau seandainya kita punya datangkan pembantu seminggu sekali saja untuk hari Sabtu, nanti kan kita potong dari kita sisihkan dari uang dapur ini, kira-kira boleh enggak, Bang? Jadi bahasanya begitu, bukan mana ada pembantu, ini kan capek semuanya. Jadi tidak harus minta pembantu setiap hari, barangkali sebulan sekali untuk bagian saja, nyapu di depan saja. Kan itu jadi dari yang ringan dulu, jangan langsung gitu. Ini adalah seorang partner yang baik. Sehingga partner yang baik itu adalah bukan menuntut fasilitas selengkap-lengkapnya, akan tapi apa yang ada itu bisa digunakan, dimanfaatkan. Kalau fasilitas ini, insya Allah saya akan jadi istri yang baik, tapi tolong disiapin kulkasnya, mesin cucinya, ini loh. Banyak banget daftarnya. Itu bukan partner. Partner itu bagaimana bisa membantu pasangannya itu dengan maju bersama dengan apa adanya. Ini penting sekali. Nah kalau insya Allah saya akan menjadi istri yang baik kalau pembantunya ada, bahkan cuci piring ada, bahkan ini ada, insya Allah. Itulah. Jadi kalau seandainya pun Anda tidak mampu menjalankan tugas Anda sebagai seorang istri, maka bicarakan dengan keindahan. Karena apa? Lihat tadi, seorang suami yang benar tadi kan ngerti, pasti bakal membantu. Dia akan turun tangan, dia akan berpikir. Sehingga kalau rumah tangga dijalankan begini, tidak ada yang pincang. Sebab permasalahannya tadi yang pertama, suami tidak mau tahu. Pertama, tidak memberikan kepercayaan. Di saat ada kekurangannya, habis-habisan dimarahi, menuntut dan sebagainya. Kemudian di saat istri merasa kewalahan, tidak pernah berusaha untuk membantunya. Di sisi lain, istri itu seolah tidak pernah punya tanggung jawab. Ini belas semuanya, seolah tidak pernah dia kerjain. Urusan masak pun kadang-kadang makanan memang enak, teman beli semuanya. Ini kan bukan partner yang baik itu. Istrinya manajer. Sehingga sampai diam-diam seorang istri yang baik itu tiba-tiba punya tabungan, punya ini, anak sakit tiba-tiba, abang waktu uang dapur itu saya sisihkan ternyata ada ini. Ini partner yang baik kayak begitu itu. Inilah insya Allah gambarannya semacam ini. Subhanallah. Terima kasih Bu ya, sebagai mukadimah yang sangat luar biasa. Bunda, asik ya. Kalau istri yang tadi sampaikan oleh Bu seperti itu, menjadi partner yang baik, jadi suami juga merasa nyaman. Betul. Ideal sekali. Tapi kan nggak mudah ya Bunda ya. Bunda sebagai seorang wanita dan istri, pengalaman gimana? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, betul sekali apa yang dikemukakan Buya tadi. Itu sebuah gambaran yang sangat ideal, gitu ya.
Tapi banyak juga yang seperti itu. Ya. Cuma kita harus menekankan bahwa pria itu sifatnya macam-macam. Dan dalam psikologi pria juga dari sisi agama memang suami itu imam ya, imam. Perlu lebih dilayani daripada melayani gitu ya, dalam kehidupan yang real ya, dalam realitas gitu. Mungkin ada agak beda-beda sedikit dengan syariat gitu ya, bahwa pria itu memang seperti raja sebetulnya. Pengalaman bunda. Tapi kebetulan juga suami ini sifatnya macam-macam. Ada yang seperti Buya, sangat ideal. Ada yang seperti bapak, ada yang seperti anak, ada yang seperti macam-macam. Tapi pada dasarnya memang itu harus ada komitmen sebetulnya antara suami dan istri. Pada ketika sesudah menikah harus ada komitmen, pembicaraan mau kemana, mau gimana, itu harus disampaikan gitu. Jadi nggak berjalan seperti itu aja. Cuma ya bentuknya nggak seperti formal gitu ya. Cuma mama ngurus anak-anak deh misalnya gitu. Saya mencari nafkah gitu ya. Tapi karena mama sekolah udah kasihan sekolahnya, bolehlah misalnya praktek tapi di rumah ya misalnya gitu. Kalau kerja di luar rumah nanti takut anak-anak nggak terbengkalai, nggak kepegang. Nah itu juga harus dilihat Muti. Si istri ini senang enggak gitu, kondisi seperti itu. Senang nggak dengan kondisi seperti itu. Jadi harus ada komunikasi yang efektif gitu. Esensinya, message-nya sama, pesannya sama, tapi caranya mungkin bisa berbeda gitu ya. Mungkin bisa berbeda gitu. Jadi itu hal-hal yang sebenarnya detail-detail kecil yang perlu komunikasi, sangat perlu sekali gitu ya. Ada istri-istri juga yang tidak percaya sama orang lain untuk memegang anaknya gitu ya. Ada yang berlebihan, los. Iya, ada yang memang sifatnya memang kurang suka barangkali Buya sama anak-anak, tapi sayang tapi nggak suka gitu kan. Iya, nggak suka ngurus karena ya memang itu sifat kan ya Bu ya. Ada yang senang tapi ya pokoknya semuanya mesti dia, sampai nggak percaya sama orang lain gitu. Keibuan itu juga macam-macam, antara lain seperti itu macam-macam ya. Tapi pada dasarnya dia harus bertanggung jawab atas tugas itu gitu. Nah itu harus didiskusikan Muti baik-baik gitu ya. Nah lalu suami ini juga ada macam-macam, ada yang pendiam sekali. Nah di sini juga ya introvert ya, tapi dia baik gitu, baik tapi pendiam sekali. Nah ini istri ini seperti Buya katakannya, gimana kalau dapat istri yang tiba-tiba cerewet? Nah pengertian tentang sifat masing-masing itu sangat perlu. Kompromi kepribadian berarti Bu. Iya gitu. Nah itu sulit loh. Sulit, nggak bisa langsung dapet gitu. Tuh berjalan dalam masa perkawinan sekian baru kenal gitu. Tapi yang penting tekadnya harus kuat gitu ya. Menikah itu untuk apa gitu ya. Macam-macam kan. Untuk yang paling utama adalah ibadah gitu. Ibadah tuh macam-macam kan. Nanti kalau punya anak, anaknya gini. Kalau misalnya tidak punya anak begini begitu, itu banyak sekali. Jadi sebetulnya tadi Muti memotret istri ya sebagai partner yang baik, sebenarnya suami juga harus menjadi partner besok ya, nggak instan sekaligus ya. Seperti itu dari dan istri dalam psikologi memang maturitasnya lebih tinggi daripada pria. Wanita kematangan itu kematangan emosionalnya dan sudah kodratnya momong ya, memelihara, ngomong, sudah kodratnya. Subhanallah. Jadi ngomong itu artinya luas. Itu tidak hanya ngerti ya, ngalah juga, sabarnya betul. Pinter. Baik Bunda, cukup Bunda supaya mukadimah. Terima kasih dan sangat luar biasa ya. Itu tadi bahwasanya istri yang baik bisa menjadi partner tidak sekedar dalam dunia pekerjaan, memanage rumah tangga, terus juga mendukung dakwah suaminya, segala hal ya Bunda ya. Sangat luar biasa sahabat ya. Baik
masih tetap akan berbagi dengan sahabatku sampai jam 7 nanti ya. Anda yang berbagi kesempatan pagi hari ini di Rumahku Syurgaku bisa bergabung melalui 4 media komunikasi kami via SMS di 081321461079. Anda juga bisa bergabung via telepon di 023125225549. Gunakan juga ya messenger kami di ID radio_ku@yahoo.com dan juga di FB kami di Radioku Cirebon. Terima kasih bagi Anda yang sudah mengakses audio streaming kami di www.wilayahya.org, di www.radiokuonline.com. Kita break ya, dan insya Allah bakal kembali bersama sama 98,5 FM KCBS Radioku Inspirasi Seperti Hati yang dipancarluaskan dari kawasan Majelis Pengembangan Dakwah Al-Muhajir sedang Sumber Cirebon. Baik Anda semua yang masih selalu stay ya di 98,5 FM Cirebon, terima kasih. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung di frekuensi 98,5 FM Cirebon, hari ini kita live ya, Rumahku Syurgaku mengusung tema istri partner yang baik untuk suami. Kalau kata Bunda tadi, suami juga harus jadi partner yang baik ya Bunda ya bagi istrinya. Nah memang dua orang pasangan, nah, berarti 4 ya Bunda ya. Cuma memang tugas konkretnya Muti memang lebih banyak istri Muti daripada suami. Kalau istri kan 24 jam ya. Belum lagi kalau harus mencari nafkah juga gitu, membantu suami gitu. Memang kalau ditulis lebih banyak jumlah tugasnya gitu. Dan suami yang kerja di luar itu kan juga butuh support ya Bunda ya. Nah itu bagaimana tadi seperti yang Buya dan Bunda sampaikan, istri menjadi orang yang bisa diajak kerjasama untuk menghandle urusan rumah tangga, atau mungkin ada banyak urusan di luar gitu ya Bunda. Makanya betul kata Buya tadi bahwa harus ikhlas ya, harus dijalankan dengan penuh kelegaan gitu. Dan harus berpikir memang sudah terbaginya seperti itu, uang yang dicari suaminya untuk menjalankan roda rumah tangga gitu kan gitu. Jadi jangan, kalau dilihat jumlahnya memang banyak perempuan tugasnya. Cuma kalau tidak ada kerjasama, kesadaran bahwa suaminya ini mencari untuk keluarga, jalannya rumah tangga ini ya susah gitu. Jadi harus itu yang dilihat. Gitu, ya. Tadi kan seperti yang sampaikan Maya juga, ini tugas bukan untuk pribadi, tapi untuk kebersamaan. Dan ada beratnya juga. Suami istri juga harus tahu tanggung jawab dunia akhiratnya itu berat sekali gitu. Jadi di situ kalau mau hitung-hitungan bolehlah lihat di situnya gitu ya. Secara lahiriah memang capek kita gitu ya, tetapi secara tanggung jawab dunia akhirat suami kan bertanggung jawab penuh atas keluarganya. Itu berat sekali gitu. Dan kita tidak perlu mengerjakan itu kan gitu. Itu milik suami tanggung jawabnya ya. Berapa gaji ibu rumah tangga? Ternilai kan Bunda ya? Surga. Menurut suami ya. Seperti itu. Dan tapi kan nggak mudah nih Bunda dan juga Buya untuk menjalankan semua itu ya. Tidak mudah. Kadang seperti tadi bahwasanya istri sudah berusaha, misalnya kadang anak tidak kehandle, akhirnya anak misalnya kurang baik, kurang santun, yang disalahkan istri. Betul. Iya kan, seperti itu. Memang awalnya modalnya cinta ya Bu ya. Harus ada cinta di antara keduanya, tapi cinta yang benar. Cinta dunia akhirat gitu ya. Tanggung jawab dalam cinta itu kan ada pertanggungjawaban juga gitu. Baik, seperti itu ya. Dan suami istri itu bagaikan dua sahabat karib ya, yang siap berbagi suka dan posisinya bisa berubah-ubah. Kadang istri menjadi seperti sosok ibunya, kadang suami seperti ayahnya, kadang seperti adiknya, kadang seperti kakaknya, kadang seperti sahabat, kadang seperti teman kerja gitu. Itu semua bentuk-bentuk komunikasi supaya hubungan antara suami istri itu tidak penuh konflik gitu. Jadi masing-masing harus dinamis, harus bisa
potret itu istrinya sekarang lagi dalam posisi apa, posisi orang dewasa, posisi orang tua, atau posisi kekanak-kanakan. Kadang kalau udah capek kan manjanya datang. Begitu juga suami, kalau udah capek dari kerja kadang mau dimanja gitu. Jadi harus bisa tukar tempat ya, supaya semuanya selalu baik ya. Baik, subhanallah. Bu ya, terus Lantas gimana nih? Ingin menjadi sosok wanita gitu kan ya, Bunda sudah memberikan, Bu ya menyempurnakan mungkin yang bisa menjadikan partner yang baik, menjadi partner yang baik untuk suaminya dan syariat. Tadi dari awal itu kan sudah kita jelaskan bahwasanya seorang istri menjadi partner yang baik tidak terlepas daripada bagaimana seorang suami menjadikan istri. Jadi beda antara menjadi dan menjadikan, ini maknanya. Jadi seorang istri harus tahu bahwasanya dia harus menjadi partner yang baik. Maka sisi lain seorang suami harus bisa menjadikan seorang istri itu partner yang baik. Di dalam Islam kan sudah dibagi tugas-tugas itu secara syariat. Kalau tadi Bunda katakan, Bunda sampaikan bahwa wanita itu seolah memang tugasnya berat, kan begitu. Banyak memang banyak. Dan pada dasarnya sebetulnya ya kan memang terlihat berat semacam itu. Apalagi beratnya ini adalah karena dientengkan. Jadi direndahkan. Sebetulnya ya kerjaan suami kan juga berat. Cuman permasalahannya begini. Mohon maaf, mencebokin dedek dan ini berat atau ringan? Ringan kan bagi seorang istri, ringan. Tetapi di saat direndahkan sama suami, gitu aja. Coba di saat gitu aja suami suruh melakukannya, bisa atau tidak? Belum tentu. Berat kan? Jadi kadang-kadang inilah yang maksudnya, suami belum tentu menjadikan partner yang baik. Menuntut. Jadi memang itu pekerjaan memang tidak berat, dan seorang istri tidak jijik dan ringan. Tapi di saat oleh suami tidak dihargai, cuma begitu saja. Ada, coba dibalik, ayo. Bapak yang melakukan menyebokin dan sebagainya, nggak bisa. Jadi permasalahan ini, maka tandem suami itu di sini loh, tugas seorang suami supaya istri nggak supaya kerjaan itu menjadi benar-benar ringan. Ternyata tadi tidak cukup kita hanya memberikan akan tapi tidak membantu kan tidak sifatnya materi saja, akan tapi bagaimana ya cawe-cawe biarpun nunggui saja. Iya Bu ya, ada maknanya. Ini loh yang kami maksud. Tidak hanya itu. Dukungan. Jadi disitulah. Jadi pekerjaan berat itu ternyata akan menjadi tidak berat jika ada ada kesadaran bagi yang lainnya juga untuk menghargai. Jadi jangan menyepelekan pekerjaan pasangan. Sama aja sebaliknya. Sama itu jadi berat. Sebenarnya pekerjaan pasangan. Saya seorang, apalagi kalau sudah menyombongkan pekerjaan sendiri. Saya tuh punya pekerjaan begini loh ya, begini. Iya. Nah, itu tidak ketemu. Tapi bagaimana jika Anda melihat pasangan Anda, termasuk kalau kita sambung, seorang istri harus bisa menjadikan suami partner yang baik. Nah, disinilah maka penghargaan di saat suami pulang kerja dan sebagainya, sampai dalam beberapa topik yang sudah kita angkat beberapa waktu yang lalu. Jadi jangan banyak menutup, misalnya kalau mendapatkan gaji seberapapun, katakan kalimat syukur terlebih dahulu. Jangan mengatakan cuma sebegini. Nah itu maka sebenarnya telah menjadikan partner tidak indah. Sehingga gitu saya kerja begini cuma dihargai dengan kalimat seperti itu, sehingga tidak indah dalam hidup berumah tangga. Maka kemudian permasalahannya lagi adalah karena tidak semua orang ngerti di dalam ilmu agama, sehingga yang bukan kewajibannya dianggap kewajiban, sehingga banyak kezaliman yang terjadi. Ya mohon maaf ya, sampai begitu indahnya Islam itu, urusan menyusui itu kan haknya seorang wanita untuk menyusui. Artinya kalau seandainya seorang wanita itu punya problem dengan suaminya, maka hak untuk menyusui dan merawatnya di usia 0 sampai 7 tahun dalam kita. Sampai 7 tahun usia tamyiz, itu haknya seorang ibu untuk merawatnya. Tapi menyusui 2 tahun. Menyusui 2 tahun. Artinya hak merawatnya hadonan itu sampai 7 tahun. Itu hak. Jadi boleh minta bayaran. Haknya nih, kalau seandainya sang istri adalah tidak mau, cuman ini hati nuraninya di mana kan begitu. Hak mau, maka suami bisa mencari orang lain yang bisa menyusui dan membayarnya. Ini artinya memang kadang-kadang suami tidak bisa memberikan penghargaan di sini. Jadi artinya ini bukan kewajiban saya misalnya. Kewajiban saya memang, tapi seorang istri kalau mengatakan ini bukan kewajiban saya, sudah tidak indah lagi. Tapi maksudnya nih, para suami ketahuilah bahwa itu bukan kewajiban istrimu. Sehingga penghargaanmu tuh kepada istrimu yang telah menyusui dengan sukarela itu apa? Itu loh. Jadi ini menyusui ini berat. Padahal tidak. Kalau tidak mau menyusui, ya udah. Ya tidak apa. Masih suami mencari yang orang menyusui dan dibayarnya. Aslinya semacam itu.
Cuman adakah seorang ibu yang tidak punya nurani semacam ini? Ya, ada. Kemarin sudah kita bahas Meyong saja menyusui anaknya, kok seorang ibu nggak mau menyusui anaknya, kan masa kalah dengan Meyong, kan begitu, keterlaluan. Cuman yang maksudnya ini loh, maksudnya tadi kewajiban itu harus kita pilah. Kalau ini bukan kewajiban lalu dia menjalankannya, tentunya di sisi lain suami harus bangkit nuraninya. Itu bahasanya penghargaannya apa? Ya. Jadi bukan hanya menuntut, jadi kamu ini. Bayangkan lagi menyusui suruh buatkan kopi. Sudah tuh nggak mau tahu, bayi yang nangis biarin saja. Jadi di sini yang tidak benar di dalam berumah tangga. Makanya menjadikan pasangan itu partner itu ya begini. Pahami ini bukan kerjaanmu. Mencuci baju, mohon maaf sudah kita bahas pada yang lalu. Mencuci baju dan sebagainya adalah bukan tugasnya seorang istri. Sehingga tapi seorang istri tugasnya mencuci bajunya sendiri. Cuman bukan berarti langsung setelah ini seorang istri mengatakan, ini kata Buya bukan tugas saya. Loh, tidak bisa menjadi partner yang baik dong di sini. Karena menjadi partner yang baik adalah kerjakanlah untuk kepentingan bersama. Tidak harus setelah, memang mula-mula harus pilih ini kerjaan siapa. Sebetulnya mengatakan ini bukan pekerjaannya istri, itu bukan untuk istri menuntut kalau ini bukan pekerjaannya. Maksudnya apa? Di saat pekerjaan yang dikerjakan sang istri agar ada penghargaan dari sang suami. Atau sebaliknya, ini bukan pekerjaan suami. Ya. Ini bukan berarti seorang suami harus berkata, ini bukan pekerjaan, kau ngerti tidak? Bukan, maksudnya apa? Di saat suami mengerjakan yang bukan pekerjaannya, berilah wahai para istri penghargaan kepada suamimu karena beliau telah melakukan satu pekerjaan yang bukan pekerjaanmu. Nah, ini makna tadi. Jadi tidak cukup membantu. Membantu itu di sini tuh, membantu bagaimana seorang partner itu akan semakin terus bersemangat di dalam menjalankan tugasnya, termasuk itu tugas secara syar'i. Nanti ada tugas yang sifatnya adalah tugas sosial, tolong menolong antar sesama. Misalnya tolong buatin kopi mah. Nah, ini kan perintah. Di dalam Islam kan ada seorang istri tidak punya kewajiban untuk menanak nasi, tapi bisa diperintahkan oleh sang suami menjadi wajib karena perintah. Kan begitu. Nah, kalau begitu, lihat, seorang istri tidak ada alasan untuk menolaknya. Betul. Akan tapi seorang suami harus tahu Anda telah memerintah dia, telah mengambil tenaganya dia. Maka di sini pun Anda harus dengan sopan. Kalau ada kekurangannya pun memaafkan, maklumi. Permasalahan tidak ngerti itu semuanya. Sudah nyuruh, tidak tahu diri. Marah-marah. Sebaliknya, seorang istri di saat ditugasi kayak begitu tidak merasa ini kewajiban dari suaminya. Akhirnya seenaknya sendiri juga tidak benar. Makanya partner yang baik itu kalau mendapatkan komando dari suami misalnya, masih cepat dijalankan. Seberat apapun dijalankan. Kalau nanti ternyata ada beban dan sebagainya atau keberatan, maka dibicarakan, abang saya tidak mampu untuk melakukan itu semua, tapi dengan bahasa yang indah. Itulah namanya partner. Sehingga di dalam rumah tangga seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, bukan untuk saling menuntut. Nah ini, sebab kalau begini kan indah ya. Istri ngerti bisa diperintahkan, tidak usah mengatakan ini bukan kerjaan saya. Jadi kalau kalimat ini bukan pekerjaan saya, itu termasuk perusak, bukan partner yang baik. Sebab di dalam kebersamaan pun kita sebetulnya telah banyak menuntut orang yang bukan pekerjaan kita. Kita pernah minta tolong pada orang atau tidak? Sering minta tolong, padahal bukan pekerjaannya ya. Kenapa? Tapi di saat mereka menjalankan tugasnya dengan cara kita yang indah ini, saya minta tolong. Dan maka ini cuma karena di dalam sebuah rumah tangga itu kadang-kadang dikuasai oleh emosi, ego, sehingga seolah ini lagi bukan kerjaanku, bukan kerjaanku. Bahkan kadang-kadang pekerjaannya pun dia tidak sadar. Seorang suami misalnya tidak ngerti bahasa pekerjaannya, sudah nuntut orang lain mencuci baju, istrinya mencuci ini, tapi sudah begitu marah-marah, kamu isi bajunya nggak bener ini. Padahal bukan pekerjaannya, kan begitu. Jadi banyak permasalahan, itu permasalahan kalau kita kembalikan tadi, udah tidak ada kesadaran bahwasanya ini adalah pekerjaan siapa. Kemudian saat itu memberikan beban kepada pasangannya, kadang kita kurang adab, kurang tata krama, kurang menghargai. Inilah yang menjadikan partner kita tidak baik kepada kita, sehingga dia menjalankan tugas itu ogah-ogahan saja. Ini lagi. Nah ini. Jadi para istri, para suami sebetulnya ya, suami kan tadi disebutkan suami juga partner kalau Bunda singgung ya. Suami adalah juga partner seorang istri, istri partner seorang suami. Artinya apa? Jalani tugas ini adalah bukan demiku, bukan demi suami, demi kebersamaan. Jadi apa sih? Selagi ini kepentingan bersama misalnya, seorang istri kalau minta tolong kepada suaminya, nah, insya Allah bukan untuk kepentingan istri saja, apalagi untuk kepentingan bersama, untuk masalah anaknya. Kadang-kadang Pak tolong antarin anak kita sekolah. Nggak, saya sibuk. Aduh galak amat. Itu anaknya siapa sih? Anak saya. Anak bersama kan begitu. Nah, jadi kadang-kadang ya ego itu loh. Jadi tidak ada kesadaran bahwasanya
di dalam kita menjalani tugas kebersamaan ini adalah untuk bersama, untuk kesenangan, untuk kelestarian dalam rumah tangga, keindahan dalam rumah tangga. Maka kita harus batasi. Jadi nanti setelah ini tidak ada yang mengatakan ini bukan tugas saya. Kalau sudah semua orang bisa mengatakan ini, tidak sudah menghindari kata ini bukan tugas saya, maka ini sudah kita mendapatkan separuh perjalanan yang indah. Sisi lain, orang harus tahu mana yang bukan tugasnya, bukan tugasmu. Mana yang bukan tugas pasangannya. Selagi bukan tugas pasangannya, Anda harus tahu bahasanya di saat Anda minta tolong kepada dia, Anda harus penuh dengan adab dan tata krama. Ini kan, supaya ini ada penghargaan ini. Karena tadi untuk menjadikan partner kita pasangan yang baik kan harus ada dibantu, ya, di penghargaan, terima kasih dan sebagainya. Maka itulah akan terbangun nanti suatu kehidupan yang saling tolong menolong, sehingga nanti pada akhirnya titik terakhir yang kita bidik itu Bunda sudah tidak beda-bedakan di kerjaan siapa. Siapa yang cepat dia? Ya, siapa yang cepat? Memang begitu. Berlomba ya. Dan dalam kebersamaan yang indah kan begitu. Pada zaman sahabat Nabi itu berebut. Siapa yang mau dulu berebut, padahal ini bukan kerjaan siapa-siapa. Ini demi kebersamaan. Jadi sampai ada yang nggak dapat, sampai Rasulullah sendiri kalah untuk mendapatkan satu kerjaan nyembelih kambing. Saya begini, Rasulullah, saya begini. Sampai Rasulullah ngomong, loh saya mana? Kamu duduk saja Rasulullah. Nah kalau saya duduk, saya tidak mau makan kambingnya dong, karena saya tidak kerja. Jadi Rasulullah pun pengen ambil bagian, bukan enak-enakan. Jadi sampai seorang pemimpin kayak Rasulullah sendiri pun ternyata pengen ambil bagian. Itu ceritanya waktu nyembelih kambing. Ada nyembelih kambing sebuah padang pasir begitu berjalanan, nyembelih kambing. Yuk kita nyembelih kambing. Akhirnya semua sahabat bisa. Ya Rasulullah, saya yang cari kayu bakar. Ya Rasulullah, saya nyembelih, saya nguliti, saya ini. Rasulullah nggak dapat. Nah ini seorang pemimpin yang baik menjadikan bawahannya menjadi partner yang baik. Itu ternyata Rasulullah. Loh saya mana? Bukan enak-enakan, saya bos. Saya mana? Ya Rasulullah, engkau duduk saja Rasulullah. Oh enggak, kalau saya tidak kerja berarti saya tidak boleh makan. Akhirnya kasih bagian kerjaan Rasulullah sehingga bisa bersama-sama. Loh kalau hidup kayak begini kan enak. Baik, gini saja. Baik, subhanallah. Indah ya Bunda. Iya, tapi ada satu sisi kehidupan yang lain Bu ya, yang soal ini kalau sama-sama kedua-duanya itu sama-sama menyadari profesional gitu ya. Kadang konfliknya tidak dalam kehidupan yang real seperti itu, yang konkret sehari-hari, tetapi kadang-kadang misalnya suami minta pendapat gitu. Mungkin barangkali ada dalam riwayat ya, minta pendapat istrinya gitu karena sama-sama profesional, lalu kemudian pendapatnya tidak dipakai, entah maksudnya apa, tapi karena posisinya tidak memungkinkan dia memakai pendapat istrinya seperti itu, padahal betul gitu. Nah itu kan kalau istrinya bukan partner yang baik kan terjadi pertengkaran ya Bu ya, ngambek merasa gitu. nggak dihargai. Nah itu zaman sekarang kan banyak yang seperti itu Bu ya. Jadi saling yang satu seperti ini, ada satu hal yang membuat mereka harus bekerja sama di luar kantornya masing-masing, tapi tidak bisa memakai tiwas udah memberikan pendapat yang iya-iyanya gitu ya, nggak kepake itu. Tapi ya dalam hal ini kan perlu ada kematangan tersendiri dari istri bahwa itu nggak penting untuk sebuah pertengkaran atau gimana. Mungkin ada solusi yang syar'i gitu Bu ya, yang zaman dulu ada nggak masalah seperti ini, yang bukan pekerjaan sehari-hari tetapi sebuah masalah yang ada di alam pikir gitu, yang harus dipecahkan. Mungkin ada nggak supaya bisa menjadi teladan buat kita sekarang? Di dalam sebetulnya memang Rasulullah sendiri sangat terbuka kepada istri-istri beliau, termasuk kepada sahabat-sahabat beliau. Sampai di dalam peperangan waktu itu, perang Khandaq waktu itu, ternyata Nabi Muhammad itu yang cerdasnya tidak ada yang menandinginya, omongannya pasti benar. Maka tapi ternyata beliau minta pendapat kepada orang bagaimana kita bisa membuat siasat di dalam peperangan ini. Ternyata ada seorang yang bukan dari Arab, dari Parsi, yang mengusulkan, ya Rasulullah kita akan buat parit saja. Yang mengusulkan adalah Salman Al-Farisi. Jadi membuat parit. Nabi Muhammad menerima. Jadi memang seorang pemimpin yang baik itu justru pandai di dalam mengambil pendapat dari orang lain. Karena
Karena ini punya makna bukan saja demi kebaikan sebuah program, akan tapi menganggap adanya orang yang ada di sekitarnya itu penting. Jadi ego sok paling hebat ini kan sebuah kesalahan ya. Jadi seolah-olah pendapatnya saja. Jadi menganggap di kiri kanan itu ada, itu juga satu kerjaan berat loh ya. Tidak semua orang bisa kayak begitu tuh. Jadi anggap istrimu tak ada. Sehingga begini, kalau memang seorang suami minta pendapat kepada istri, kalau seandainya akan kita tolak itu, kita kemas, dan seandainya harus ditolak, tidak ditolak 100%. Misalnya Neng, kita berangkat, kita pergi hari apa ya? Mau pergi misalnya gitu ya. Misalnya tiba-tiba minta hari Minggu. Hari Ahad. Hari Minggu tidak ada. Hari Ahad. Lupa motif. Hari Ahad. Baik, setelah berangkat hari Ahad itu rupanya suami itu tidak bisa berangkat hari Ahad. Cara suami mengatakan tidak, oh jangan hari Ahad loh. Tadi bisa minta pendapat kau bilang jangan. Baru pikir hari Ahad, pura-pura mikir ada apa ya, ada tugas atau tidak hari Ahad kira-kira. Coba saya lihat dulu ya. Kalau ternyata tidak ada apa namanya, tidak ada halangan di hari Ahad, apa salahnya nuruti? Ya kan, karena sudah terlanjur minta pendapat. Kecuali hari Ahad saya punya janji. Sebab ada model orang itu bertanya tapi tidak sungguh-sungguh. Itu loh penyakit ini. Iya, banyak. Ini banyak. Jadi minta pendapat tapi hanya sekedar itu. Dia enggak penyakit. Bukan mengecek. Memang ada orang gampang mudah bertanya, tapi dia sendiri yang tidak nolak. Ini adalah satu kesalahan. Anda jangan bertanya kecuali memang minta pendapat. Misalnya, seorang istri tanya, "Ma, atau Neng, kita berangkat kapan?" Itu karena ada maksud. Maksudnya apa? Agar dia bisa ikut atau anak-anak bisa ikut. Jangan hanya bukan sekedar lontaran kalimat. Kita pergi kapan? Oh tidak. Jadi kapan? Ma, kita akan pergi kemana? Ke rumah kakek. Kita ke rumah nenek kapan? Itu ada maksud. Maksudnya apa? Agar anak bisa ngikut, ada ini. Jangan, kadang anak latah itu ya. Kita pergi kapan? Akad setelah bilang akad tuh nggak bisa. Ini kita gimana? Sudah nanya. Jadi maka di sinilah kesalahan sebagian orang. Dia di saat bertanya sendiri tidak berpikir, bukan mau bertanya, hanya omongannya itu nggak dikontrol. Kemudian, ya kalaupun harus menolak, coba kalau pakai hujah apakah tersinggung? Tidak, misalnya. Nah, lihat kan kita ada acara di sini, ada ini, ada itu. Oh iya, terus gimana? Ya, itu baru indah. Ini loh ya Kak. Nah, jadi kalau Bunda sampaikan tadi, ada sebagian orang yang tiba-tiba pendapatnya tidak dipakai, tersinggung. Benar. Biasanya menjadikan tersinggung cara menolaknya itu bukan dengan kebijakan. Jadi kalau memang begitu langsung, oh nggak bisa, belum apa langsung dikatakan tidak bisa. Akhirnya ngomong ngapain minta pendapat tadi kan begitu. Lain kali nggak mau kasih pendapat. Ada lagi pendapat begini, terserah. Coba, benar. Dan terserah. Setelah terserah, dia ngambil satu marah. Enak. Kalau kita ngambil terserah dong. Kalau misalnya ini kita pergi hari Sabtu atau Ahad, katanya suami bilang apa? Terserah. Akhirnya sang istri mengambil hari Sabtu. Lah kok marah? Ini bagaimana terserah? Nah, ngomong terserah pun kadang-kadang tidak dipikirkan. Ini jadi ternyata omongan ini ada maknanya. Jadi sebetulnya semuanya kembali kepada satu titik, Bunda. Kita tuh menghargai pasangan itu, Bunda. Jadi kalau kita minta pendapat, ya memang kita minta pendapat. Kalau ada usulan itu coba didengar. Bukan hanya sekedar omongan yang tidak ada gunanya. Ini loh ternyata konflik yang Bunda sampaikan itu benar ya, itu kejadian. Banyak sekali. Gara-gara ini loh. Emang nggak boleh iseng. Nggak boleh iseng. Nggak boleh iseng. Jadi semua itu memang kita sebenarnya dengan santai kita harus menjalankan roda rumah tangga, hubungan perkawinannya semuanya penting gitu. Jadi jangan iseng gitu. Iseng atau asal. Daripada udah lama nggak ngomongnya iseng. Jadi itu nggak benar aja, akhirnya jelek. Makna obrolan tambahan sih ada guyonan. Tapi tentunya bukan hal-hal yang sekiranya pendapat ya begitu ini. Ini kelihatan sepele, benar Bunda yang sampaikan Bunda tuh kelihatan sepele. Ya seperti kami sampaikan kan, seorang suami waktu ngomong terserah itu dipikirkan. Terserah itu namanya dua-duanya boleh. Ini terserah. Istrinya udah capek gitu ya. Ini jadi sama seorang istri pun ternyata begini, di saat Anda dimintai pendapat, Anda pun harus memberi pendapat, bukan hanya sebab gini loh, ada memang orang ya mungkin dari tell me ada, bebel ada, nggak punya ide. Itu ngomongnya juga ngomong aja gitu. Kita jawab. Tapi kalau orang begitu mah aman Bunda, nggak bakal tersinggung. Cuek aja. Yang sensitif itu yang bahaya. Itu sensitif biasanya mereka berpikir. Ini maka di saat seperti itu. Baik, ramai ternyata berumah tangga ya. Kami banget.
Boleh banget. Baik, dan kita mesti break lagi nih sahabatku ya, untuk setelahnya menyapa sahabatku semuanya yang sudah banyak bergabung melalui SMS Anda. Nanti yang ingin bergabung via telepon ya, silakan bisa menghubungi nomor telepon kami di 0231 252 2549. Baik sahabatku, masih dari kawasan Majelis Pengembangan Dakwah Al-Gajah Senang Sumber Cirebon. Azalia ya dari Ali, dan senang dengan satu ini sudah ada di 98,5 FM Cirebon. Bagaimana kekaguman seorang suami ya terhadap istrinya. Baik, dan menjadi istri yang sangat menyenangkan, terus juga bisa menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi suaminya, itu pasti indah sahabat ya. Tapi kadang tadi kata Bunda sama Bu ya, nggak mudah, tapi bisa, jadi harus berusaha. Seru ya Bunda ya. Baik, dan saatnya kita menyapa sahabat semua yang sudah bergabung di telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Baik, Ibu dengan siapa di mana? Ibu Ana di Sumber. Baik, Ibu Ana, silakan bersama Bunda dan juga Buya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini malah anaknya ya. Ini Bu ya, ada istri tuh rindu berpakaian secara syar'i, namun sang suami itu masih berperilaku kurang baik. Nah itu gimana ya? Maksudnya melarang atau bagaimana? Perilaku atau melarang? Ya perilakunya itu masih kurang baik menurut agama tuh. Baik Ibu, tapi suaminya nggak ngelarang? Enggak. Baik. Yang bertanya, apakah berpakaian secara syar'i itu dikhususkan atau disyaratkan untuk yang intelektual agamanya tinggi? Baik. Kadang ada juga yang itu tuh, ini aduh besok banget dia berpakaian kayak gitu, padahal sih dia suaminya kayak apa, agamanya kurang kayak gitu. Iya. Harus istri ustaz berarti ya. Baik Ibu, cukup ada yang lain? Sudah cukup. Baik Ibu Aha, terima kasih sudah bergabung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan Anda yang bergabung via telepon silakan bisa di 0231 252 2549. Kembali kita sampai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Ibu Ina Rotu di Majalengka. Ibu Ina di Majalengka. Baik Ibu, kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu mohon maaf, mungkin home teleponnya jangan terlalu dekat, terputus-putus di sini. Assalamualaikum. Saya mau nanya di mana ya? Halo, iya Ibu gimana? Di Majalengka. Iya, tadi pertanyaannya silakan apa? Di luar tema bisa nggak? Kenapa? Di luar tema nanya. Boleh silakan. Ini ada seseorang pada awal tahun menyebarkan lembaran yang dinamakan pesanan paket lebaran. Yang isinya lembaran tersebut menawarkan berbagai macam barang dan makanan yang bervariasi sesuai dengan jenis barang dan makanan tersebut, dengan cicilan per minggu sekian. Dan paket tersebut akan dibagikan pada akhir tahun. Adapun barang-barang yang dipesan itu ada yang tidak sesuai dengan isi pesanan tersebut. Adapun juga orang yang menawarkan paketnya itu kadang rugi, kadang untung. Ruginya karena harganya tidak stabil pada akhir tahun. Yang ingin saya tanyakan, transaksi apa yang tadi itu?
boleh atau tidak? Kalau boleh apa alasannya? Kalau tidak, gimana solusinya? ya. Dan sudah kadung besar di masyarakat yang tahunya. Baik Ibu. Udah itu aja. Baik, cukup. Terima kasih Ibu Ina yang ada di Majalengka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Satu penelpon lagi, Anda yang berdompet telepon silakan di 0231252254 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Dengan siapa di mana Bapak? Fahmi di Bodir. Pak siapa? Fahmi di Pak Bodir. Fahmi di Bodir. Baik, Pak Fahmi silakan. Saya mau tanya di luar tema nih, Bang. Iya, tentang apa Pak? Ini bisa saya tiap tahun mengikuti acara itu nggak Halo? pernah ikut. Halo, Bapak Pak Fahmi. Halo. Kurang jelas terdengar di sini. Halo? Agak jauh. HP-nya agak jauh. Agak jauh handphonenya, mungkin jadi cari posisi. Iya Bapak, tersambung cuma kurang jelas. Oh gitu ya. Iya. Sekarang gimana? Coba, dicoba. Iya. Ini ya. Saya kalau tarawih itu beliau nggak pernah ikut. Tarawih nggak pernah ikut? Nggak pernah ikut leker. Iya. Itu saya terakhir ikut kalau jamaah. Iya. Jadi kalau waktu itu imam saya sudah sendiri tapi ngikutin imam. Iya. Jadi kalau yang satu rakaatnya saya hanya ikut-ikutan itu imam mau yang selesainya. Iya. Kalau yang satu rakaat saya ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan aja Pak. Imam. Tapi nggak ikut imam, tapi nggak niat witir. Enggak diabetes. Iya. Kalau witirnya 11 rakaat terakhir waktu jam 4. Iya, iya. Baik. Jadi gimana hukumnya? Baik. Ya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Fahmi yang di Bode. Dan untuk sementara teleponnya kita pending ya. Sudah ada 3 sahabat yang sudah bergabung. Sementara Bunda dan juga Bu yang menjawab pertanyaan. Ada sahabatku tidak menghubungi nomor telepon kami terlebih dahulu. Baik Bunda dan juga Bunda, kita menyapa Ibu Ana yang ada di Sumber. Istri berpakaian secara syariat, gitu kan? Tapi kondisi suami itu belum mendukung untuk sosoknya sebagai seorang istri yang berjilbab. Terus apakah berpakaian syariat itu harus berintelektual Islam yang tinggi? Katanya seperti itu. Silakan. Sederhana, berpakaian syariat itu adalah bagi semua orang yang mengaku dirinya adalah seorang muslimah, istrinya siapapun. Istrinya siapapun, kalau dia seorang muslimah, maka dia punya kewajiban untuk berpakaian secara syar'i. Kalau ternyata ada seorang istri pengen berpakaian syar'i, kemudian punya suami yang perilakunya tidak baik, itu masih lumayan. Jangan sampai sudah suaminya nggak benar, dianya pakaiannya nggak karu-karuan, ini dosanya double. Jadi memulai dari berpakaian yang baik, kemudian niatlah dengan berpakaian syar'i itu, semoga suaminya bisa ke bawah. Itu. Nah, jangan, dan untuk berpakaian syar'i bukan istrinya ustadz saja. Ustadznya nggak sadar pun kadang istrinya juga nggak karu-karuan bajunya. Jadi permasalahannya orang rindu kepada agama atau tidak. Jadi kalau orang berpakaian syar'i itu karena rindu kepada agama Allah. Jadi itu istrinya ustadz, ada yang jambulnya nongol, badannya macam-macam bajunya karu-karuan, masih kalah dengan seorang yang tidak pernah kenal agama tapi khusyuk hatinya, takut kepada Allah. Masya Allah. Bahkan ada beberapa orang yang baru masuk Islam sekalipun, seorang muslimah berpegang dengan syariat Nabi Muhammad pakaiannya. Orang yang Islam bertahun-tahun pun masih kalah. Jadi Anda berpakaian, kalau ada wanita berpakaian syar'i, syukur alhamdulillah, itu nikmat besar dari Allah. Sebab bagi orang yang tidak mendapatkan bimbingan, beratnya luar biasa. Jadi beratnya kayak gaul pakai siksaan. Alhamdulillah. Jadi untuk memasuki ridho Allah itu kayak tersiksa. Ini semoga para pendengar semuanya ada orang yang dimudahkan untuk menutup tubuhnya dengan pakaian-pakaian syar'i. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa berdoa mengingatkan suami kepada kebaikan-kebaikannya agar seimbang antara pakaian syar'i Anda kemudian suami Anda yang baik, sehingga indah benar dalam rumah tangga Anda. Masya Allah, luar
Luar biasa. Cukup Bunda, Bu ya? Cukup. Bunda menambahkan? Cukup. Cukup kita menyapa Ibu Ana yang di Ina yang ada di Majalengka. Di luar tema tadi berkaitan dengan transaksi. Setiap awal tahun itu ada paket lebaran Bunda dan juga Buya ya, dan menawarkan beragam jenis bentuk parsel mungkin ya, makanan dengan harga yang bervariasi juga gitu kan ya, dan itu dicicil. Kayak gitu. Ada untung dan ruginya katanya. Ruginya kadang barangnya tidak sesuai gitu kan. Untungnya ya mereka bisa nyicil, dan kadang harganya juga naik turun, rugi buat yang jualan juga. Itu gimana? Transaksi tersebut boleh atau tidak? Silakan Bu ya. Nabung, bismillahirrahmanirrahim. Nabung dengan cara begitu sangat bagus. Cuman syaratnya cara mengembalikannya juga benar. Kalau tadi disebutkan bahwa kadang barangnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, ya, ini adalah suatu ketidaknyamanan. Nah, itu tidak benar kalau begitu. Satu sisi lain, kadang yang ngurusi itu rugi. Kenapa harus begitu? Padahal itu adalah tidak dibenarkan. Karena apa? Anda membayar sesuatu yang tidak jelas. Sebab dalam urusan transaksi harus jelas apa yang Anda dapatkan. Saya membayar begini harus dapat begini sesuai, sehingga kalau jual beli tidak jelas itu tidak sah. Ada solusi yang sangat gampang, tetap berjalan, tabungan berjalan, kemudian di akhir tahun nanti dilihat, misalnya kalau dapat 300 ya kan, tinggal nanti panitia apa tadi pihak yang menawarkan tadi menawarkan belanjaannya apa saja, ya kan? Belanjaan apa saja. Ya, misalnya saya pengen begini-begini nih. Sirup tapi sekiranya cukup. Dan sesuai dengan harganya, misalnya sesuai dengan harganya begini misalnya. Barang yang diinginkan ternyata 150.000, ya kan? Enggak apa-apa, katakan 150.000, jasanya saya ngumpulin, tolong 20.000. Halal bersih. Yang pihak yang menabung itu dapat sesuai dengan keinginannya, ya. Kemudian yang panitianya tadi itu dapat keuntungan yang halal, yang bersih. Karena dia panitia kan, yang berjualan itu harus untung dong. Jadi semuanya diuntungkan, tidak ada dirugikan. Ambil cara seperti ini. Jadi sesuai dengan dapatnya uang itu berapa, baru nanti setelah itu apa yang diinginkannya. Kan begitu. Jadi ibaratnya itu ngajari orang untuk nabung, nanti di lebaran biar tidak pusing cari kuenya kayak apa. Nah, ini jadi Anda sebagai panitianya itu dapat keuntungan yang halal bersih. Tidak usah rugi. Dan berhak Anda untuk mengangkat harga, akan tapi yang wajar, misalnya 20.000 per orang ya. Tapi kan kali berapa nanti kan itu, atau anggap saja 50.000 karena waktunya lama 1 tahun. Tapi benar Anda jujur, subhanallah, Anda menolong. Sebab ada sebagian orang itu, orang kampung itu kalau ngumpulin duit susah. Tapi ada orang yang amanat, yuk nabung ke saya. Setiap minggu 10.000, atau sebulan 10.000, 10.000, subhanallah, atau 20.000 dalam 1 tahun kumpul 200.000. Tidak usah beli kue lagi. Tapi harus jujur semuanya, Anda jujur. Kemudian kalau ternyata yang diinginkan terlalu mahal, katakan duitnya nggak cukup Pak, mungkin Anda tambah. Jadi jujur, kayak Anda itu hanya menolong orang untuk nabung. Kemudian setelah itu Anda belanjakan, berarti Anda jualan, maka baru halal bagi Anda. Nah, ini saja. Jangan sampai jual belinya nggak jelas, nanti ngedumel. Tidak seperti itu caranya Islam. Atau sudah milih duluan, pengen ini, pengen itu, nanti bilang nggak apa-apa. Akan tapi nanti pada akhirnya, pada hari belinya nanti ditunjukkan harganya seperti ini, seperti ini. Ya. Kalau misalnya Anda pengen untung pengen dapat bahan murah, sudah diperkirakan kan sebelum lebaran kan sudah kelihatan duitnya. Jadi Anda belanjakan ini semuanya sebelum lebaran jauh-jauh kan murah. Disitulah Anda mendapatkan keuntungan nanti. Intinya harus jelas, transaksinya itu jelas. Kalau tidak jelas Anda tidak sah. Baik, subhanallah. Terima kasih Bu ya, dan kita menyapa Pak Fahmi yang ada di Bode. Tarawih itu nggak pernah ikut witir, kan 11 rakaat. Jadi yang 1 rakaat itu akhir witir itu Pak Fahmi cuma ikut berdiri aja, nggak niat witir. Beliau pengen 11 rakaat. Iya, Bagus. 11 rakaat. Jadi Anda di saat imam witir yang ketiga, Anda ikut witiran, cuman imam niatnya 1, Anda niat 2. Jadi imam assalamualaikum, Anda nambah satu lagi. Berarti Anda belum menutup dengan witir yang 1. Anda boleh segitu aja semacam itu. Kemudian setelah itu Anda tambah lagi ya. Jadi itu boleh. Kalau Anda berwitir, berarti nanti tidak ada witir lagi. Selesai. Kalau Anda pengen menambah, ya seperti itu. Anda ikut bermakmum dengan mereka, dengan imam, lalu
Anda ikut witir, cuman bedanya kalau imamnya kan niat satu, tapi Anda niat dua. Setelah mereka assalamualaikum Anda sambung lagi, dan itu biasa yang dicarakan. Itu namanya menyempurnakan, tidak menjadikan witirnya baru nanti. Banyak, karena masih 4 saya pengen 11, bagus, harus begitu, ada peningkatan. Baik, takutnya kok beda gitu kan? Memang ada cara perasaan itu nggak enak, karena Anda takut, wah ini mau nambah fiturnya, kelihatan ada unsur takut masuk bab riya dan sebagainya. Tapi Anda tidak usah takut, sebab kalau Anda takut riya, jangan malah meninggalkan amal. Lawan sudah, bismillah, Anda berdiri, sudah, nanti benar-benar di malamnya Anda tambah yang 11 rakaat, insyaallah selesai. Bismillah, insyaallah. Baik, Bunda, Buya, dan kita menyapa sahabat yang bergabung via SMS ya. Dan ada sahabat di 63, salah, mana ini kata Dek. Ada sahabat di 049. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Dan juga Muti yang dirahmati Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik Bu ya, dan juga Bunda, saya mau tanya, gimana cara menghadapi kalau mempunyai suami yang telah mengkhianati cinta istrinya dan kata-katanya itu nggak bisa dipegang, pelin-pelan, kalau berjanji nggak pernah ditepati, padahal si istri sudah menjalankan kewajibannya dengan baik. Seperti apa menghadapi suami yang seperti itu? Makna pengkhianatan itu sendiri kan harus dijelasin ya. Seperti apa sih pengkhianatan yang Anda anggap sebagai pengkhianatan cinta itu? Masya Allah, pengkhianatan cinta. Ada lagu. Ya sudah ada tulisannya sendiri tentang pengkhianatan. Dan maksudnya, jadi kadang-kadang kita belum jelas, kadang-kadang ketersinggungan dianggap apakah misalnya seorang suami menikah lagi, kan begitu ya? Atau jadi tidak dijelaskan secara detailnya. Kalau seorang, naudzubillah, semoga Allah menjaga kita, apa suami berzina atau sebagainya ya. Jadi kalau misalnya ada seorang suami menikah lagi misalnya, itu bukan berarti pengkhianat cinta. Karena mungkin, mohon maaf ya, cinta tetap kepada istri, akan tapi bisa saja karena hal lain ya, mungkin karena kebutuhan atau apa, kan begitu, mungkin saja kurang. Jadi makna pengkhianatan cinta itu sendiri harus dijelaskan ya. Akan tapi semua dikembalikan kepada diri Anda, sampai sebab ada indikasi tidak berkhianat dianggap khianat. Indikasinya apa? Katanya suami sering ingkar janji. Sekarang perlu ditanya, apakah ingkar janji secara sesungguhnya atau karena Anda banyak permintaan sehingga suami banyak tidak bisa memenuhi. Akhirnya katanya bisa, iya nanti saya belikan nanti. Nah nantinya kan belum punya duit. Iya, kalau bilang enggak nanti marah kan. Yang jawabnya akhirnya suami ngomongnya nanti terus itu loh. Padahal suami tidak punya kemampuan. Jadi perlu dikoreksi, dicek ini. Nah biasanya kalau seorang rumah tangga kayak begini ini kita harus mendengar dua belah pihak. Kemudian makna pengkhianatan kadang-kadang begini, mohon maaf, cemburu yang berlebihan atau cinta yang berlebihan itu kadang-kadang menjadikan penilaian itu suka berubah. Sehingga kalau dalam bahasa cinta ini semakin dalam cinta itu kan semakin sensitif, sehingga kecurigaan dan sebagainya sering-sering muncul. Terlambat saja kadang-kadang mana? Nah, itu biasanya cinta yang berlebihan tidak dikontrol dengan emosi yang benar. Jadi tidak boleh Anda menuruti cinta. Cinta itu emosi cinta itu dengan akal, bukan emosi. Emosi cinta harus kontrol dengan akal. Jadi kalau misalnya Anda cemburu mungkin, nunggu istri, tunggu suami. Mestinya datang minggu ini kok tidak datang. Mestinya datang jam maghrib ternyata belum datang. Kan marah. Sudah dibasakin belum? Ditahan dulu. Benar. Jadi yang menjadikan Anda marah itu karena cinta Anda kan? Ingin makan bareng sudah disiapkan, ternyata tidak datang. Tapi gunakan akal sehat. Gunakan akal sehat Anda. Mungkin ada sesuatu. Tanya, abang, kenapa terlambat? Loh, bahasa cinta Anda itu mengatakan apa? Kenapa ada apa kok terlambat? Itu kan tersanjung suami. Jadi suami istriku, mobilnya macet atau apa atau ini, atau belum apa sudah minta maaf. Yang bermasalah itu belum apa sudah nuduh. Kenapa ini sudah tunggu mulai tadi? Ini masa. Ini, maka itulah rumah tetangga kamar mandi gede. Tapi saya pikir-pikir rumah mandi kan kalau ada alasannya kan jadi nyambung. Kadang-kadang sudah ngomong beli bak gede jadi takut. Tapi kalau kurang gini urusan rumah tangga urusan bak ini. Ya apa sudah, ini contoh saja. Buya sedang berpikir tentang bak.
baru nanti bisa duduk ini kalau memang ada menghadap nanti selesaikan kayak apa. Kadang-kadang itulah kadang-kadang menuduh suami berselingkuh padahal hanya sekedar isu, kadang-kadang hanya gosip, atau kadang-kadang SMS dari teman lama yang guyonan, itu dianggap wah ini pengkhianatan cintanya. Jadi harus dijelaskan Allah alam. Nanti apalagi kalau masuk dalam syariat dia kan nggak boleh SMS-an gitu kan, itu paling parah. Cuma banyak kejadian memang istri kadang-kadang sering sudah bisa mengendalikan, nggak marah gitu telat pulang atau nggak pulang hari ini, nggak marah, tapi begitu sampai bukan mengucap alhamdulillah marah juga. Marahnya cuma dipending aja. Jangan sampai kayak gitu. Jadi bentrok. Makanya kalau tahu sebab itu kan akal yang bisa terima Bunda. Keterlambatan, kegiatan, kemana. Dan itu kan bisa dibangun dari yang pertama Bunda yang harus kita bahas. Kalau semakin suami kita baik, ahli iman, nggak bakal muncul kecurigaan. Jadi muncul kecurigaan biasanya karena suamiku tidak baik, atau di rumah juga begitu. Jadi makanya nanti semakin dekat kepada Allah itu yang membangun. Sebetulnya nggak perlu ada apa-apa sih antara suami istri itu kalau memang benar-benar ikatannya betul gitu ya. Seperti yang Buya katakan, misalnya juga pokoknya ikatannya kepercayaan itu. Sebetulnya nggak ada masalah sih. Gitu. Kalau ada sesuatu yang terjadi di sini, ini mesti sebabnya dari sini ada. Gitu. Ada sambungannya. Gitu. Kalau suami gimana, mesti ada dari istrinya. Kalau istri gimana, mesti ada suami, itu mesti disadari oleh dua-duanya. Jadi jangan menjadi sebab gitu aja, menjadi sebab kebaikan aja. Ini baik, semuanya cukup Bunda dan juga Buya. Kita menyapa sahabat yang ada di 321. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya dan juga Bunda. Baik, gini Buya dan juga Bunda, saya tuh menikah karena dijodohkan oleh kedua orang tua saya, disuruh menikah ya tanpa persetujuan guru saya. Jadi dan pernikahannya sudah 2 tahun Buya dan juga Bunda gitu kan ya. Terus saya bagaimana cara meminta maaf kepada guru saya, karena pada waktu saat itu saya malu dan juga takut soalnya saya suul adab, dan apakah hal tersebut harus saya sampaikan kepada suami saya? Kurang klik sama suaminya. Subhanallah ya, karena penting ya seorang guru itu kadang-kadang pendapat, isyarat dan doanya itu kan perlu. Selagi Anda berguru ya paling tidak Anda minta tolong atau minta didoakan atau minta restu, ini penting kepada guru. Nah ini biasanya kalau sudah sampai urusan pernikahan lupa dengan guru, itu bukan yang bermasalah adalah hati yang tidak nyambung dengan gurunya. Dan itu susah tanda ilmu yang tidak bermanfaat kalau tidak nyambung dengan gurunya. Dan guru yang bijak tidak akan memaksa seseorang harus menikah dengan seseorang. Akan tetapi biasanya memberikan pengarahan kalau tidak cocok atau mungkin urusan ini penting sekali. Sebab dan juga sama di mana-mana pun kita punya guru, dan kami pun juga. Jadi apapun yang disodorkan guru biasanya usulan, karena urusan pernikahan ini sangat pribadi. Jadi seorang guru tidak bisa memaksakan kita memilih. Akan tetapi seorang guru bisa mengarahkan. Jadi minta pendapat dari guru itu juga penting, karena guru itu biasanya melihatnya adalah dengan istikharah dulu dengan sebagainya. Maka sangat penting tuh. Tapi tidak ada guru kamu harus menikah dengan ini, kalau tidak nikah harus, nggak ada guru gitu. Ini ya kalau Anda sudah melakukan satu kesalahan, bagus kalau Anda merasa itu semuanya. Tinggal membangunnya sekarang. Suami Anda dibawa, dan Anda terus terang dulu, waktu saya menikah saya tidak mau dengan guru. Sekarang bagaimana menembus kesalahan kita ini dengan banyak kita datang kepada guru, minta maaf, atau kemudian semakin besar khidmahnya kepada sang guru. Itu saja. Ini harus itu minta maaf itu harus agar nyambung kembali dengan gurunya, agar ilmu yang perlu diambil itu bermanfaat. Insya Allah. Baik, Bunda menambahkan. Baik, cukup. Dan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini ya, Buya, kalau misalnya ada seorang wanita berhenti haid pas sebelum waktu imsak, tapi dia mandi besarnya itu setelah datangnya waktu subuh, apakah puasanya sah? Baik, ini haidnya? Haji berhenti setelah imsak, sebelum imsak. Ini intinya, selagi Anda masih menemui waktu sahur sebelum subuh kok berhenti darah haid, maka saat itu Anda sudah punya kewajiban puasa dan puasanya sah. Adapun masalah mandinya adalah nanti itu adalah
sah. Cuman Anda harus tahu suatu sisi lain yang harus lebih Anda perhatikan. Siapapun wanita yang menemukan dirinya itu suci sebelum masuk waktu sholat, masih berada di waktu sholat yang pertama, dia wajib melakukan yang pertama. Sholat. Kadang-kadang malas, padahal masih ada 1 jam sebelum subuh, itu kan masih di waktu isya. Iya. Kalau sudah bersih itu malas-malasan dilanjutkan tidurnya. Ini haram, dosa hukumnya. Mestinya langsung dia mandi besar kemudian dia melakukan sholat isya. Kecuali bersihnya itu nggak cukup untuk sholat isya dan mandi. Untuk mandi dan sholat isya misalnya apa? Habis sebelum subuh kurang 3 menit kok berhenti. Maka Anda cukup apa? Niat saja untuk puasa. Adapun sholat isyanya nggak bakal kekejar. Akan tapi pun demikian dia wajib mengkodoknya, tapi tidak dosa karena waktu itu cukup. Sekarang 1,5 jam, ada 1 jam itu ogah-ogahan. Jadi banyak wanita-wanita yang seperti itu. Baik, subhanallah. Buya, terima kasih Bunda. Dan 2 menit menjelang pukul 7, mungkin kita ditarik kesimpulan Bunda dan juga Buya agar istri dan juga suami bisa menikmati kehidupan rumah tangganya secara indah dan juga bahagia, bisa saling berbagi, mengisi gitu kan. Tadi seperti Bunda sampaikan, ada saatnya menjadi sahabat, teman gitu kan, dan yang lain-lain. Silakan Bunda dan juga Buya. Kesimpulan? Iya, kesimpulan. Bismillah, kesimpulannya ya memang harus ada kesadaran bagi kita untuk menjadikan pasangan kita itu partner. Partner itu bukan budak. Ini harus kita pahami. Jadi kita ingin, harus semuanya punya semangat untuk menjadikan pasangannya partner demi keberhasilan perjuangan dalam kebersamaan ini. Tapi kalau sudah berubah bukan menjadi partner mudah, makanya istilahnya memperbudak pasangan, itu tidak bakal menemukan kebahagiaan siapapun itu. Dan kita harus tahu partner itu sifatnya seperti apa. Sifatnya tolong-menolong. Nantinya selagi Anda menjadikan pasangan Anda sebagai partner, Anda support dia untuk bisa berhasil menjadi partner Anda. Dalam urusan bisnis kan begitu. Bisnis partner dalam bisnis itu bagaimana? Apakah menginginkan partner hancur? Tidak dong. Karena dia juga ingin menopang bisnis kita kan. Anda partner saya dalam urusan bisnis, maka Anda saya support dengan infrastruktur apa yang Anda butuhkan. Ini ayo berhasil. Begitu juga seorang suami yang menjadikan istrinya partner harus dibantu bagaimana dia menjadi partner yang baik dan benar. Begitu sebaliknya, seorang istri kalau ingin menjadikan suaminya partner yang baik adalah bantu agar dia berhasil. Maka yang tidak membantu berarti tidak menginginkan jadi partner yang baik. Kalau tidak menginginkan sebagai partner yang baik, bagaimana Anda menginginkan keindahan dalam rumah tangga? Ini saja ringkasnya. Baik. Subhanallah. Terima kasih Bu ya. Bunda? Iya, kalau dari Bunda, para istri yang paling penting adalah jangan emosional ya. Harus diimbangi sisi emosi dengan rasio juga. Jadi perasaan itu jangan dibesar-besarkan dalam rumah tangga. Nanti yang ada kehancuran. Yang kedua adalah ego. Ego diturunkan karena setelah menikah itu bukan aku konsepnya, tapi kita. Jadi semua bersama-sama. Semua itu dijalankan bersama-sama, kerjasama yang baik antara suami dengan istri, dan juga nanti kalau anak-anak sudah besar juga bersama anak-anak. Baik. Ya, subhanallah. Terima kasih Bunda dan juga Buya. Sahabat Buya, semoga di kesempatan pagi hari ini rumah tangga kita semua semakin lebih baik lagi ya, dengan saling membantu dan juga mengisi menjadi partner yang baik untuk pasangan kita masing-masing. Baik, dan Bunda serta Buya, terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung. Terima kasih. Mohon maaf untuk SMS dan juga pertanyaan yang belum sempat dijawab karena keterbatasan waktu. Insyaallah ya, sambung program yang lain. Dan terima kasih juga untuk Mbak Usolehin MBS FM 1, MBS FM 2, untuk Azam FM dan juga Alif FM yang sudah mendengar 98,5 FM Cirebon. Saatnya kami pamit undur diri ya. Tetap bersemangat untuk ibadah puasa hari ini. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.